Halo, apakah suaranya terdengar? Iya, udah dengar. Oh, alhamdulillah. Oke. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan pertama kali ya. Panggilnya Iya, Hamra ya. iya. Oke. Oke, di Hamra ini alumni SMA mana, Dek? SMA 3 salah 3. Oh, sama tiga salah tiga. Berarti ambilnya STPN jurusan D4 juga ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Eh, buka pendaftaran kapan sih STPN itu? Oh, udah. Belum tahu, Oh, belum ada belum. informasi. Mungkin setelah biasanya habis-habis UTBK, habis UM itu sih biasa nih. Sekitar Hmm. Juni ya, Juni kalau nggak salah. Oke, hari ini kita pertemuan pertama, jadi kita belum tahu seberapa kemampuan kemampuan kemampuanmu di matematika atau di materi-materi yang terkait dengan materi STPN ya. Nah, jadi hari ini kita mau mengerjakan beberapa soal dulu, beberapa paket soal dari tahun sebelumnya. Nah, kita kerjakan, nanti kita review apabila ada materi-materi yang belum dipahami. Nah, jadi karena masih lama juga, nanti kita bisa bahas materi eh, sebelum ke latihan soalnya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Dan selesai. Oke, nah, ini tak ambil dari soal SPN yang biasa keluar di ini ya, yang sering dibagikan. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe soal, tapi belum semuanya masuk ke sini. Nah, jadi yang paling sering keluar itu kalau kemarin adalah trigonometri dan matriks. Nah, itu paling sering keluar, fungsi kuadrat juga. Nah, ini ada 1 sampai 60 kalau nggak salah. Nah, 60 soal. Nih, nanti kita cari tahu soal-soal mana saja yang belum belum bisa di ini ya, pahami. Belajarnya sampai mana, Dek? Mungkin kamu ada request gitu materi-materi yang ini sulit. Yang sulit, kalau aku ngerasa yang belum susah pahamnya itu bagian itu, apa namanya, bangun datar sama bangun ruang gitu. Oh, bangun datar sama bangun ruang ya, dimensi 3 ya, Dek, ya berarti. Berarti kayak menghitung luas, volume, luas permukaan, kayak gitu ya. Ya. Oke, nah di sini juga ada beberapa nanti. Nah, coba kita kerjakan dulu dari pertama. Nah, nanti kita kerjakan sampai selesai. Oke, nomor 1. Nah, persamaan dari fungsi trigonometri berikut yang benar. Nah, menurut kamu dari A, B, C, dan D ini mana yang paling benar? Nah, berarti ini terkait sudut ya, sudut istimewa. Di sini ada 30 dan 60. Nah, masing-masing ada sin, kostan, dan kotangen. Nah, udah hafal belum sudut-sudut istimewa? 5 sudut istimewa yang harus dihafalkan? Udah lupa. Udah lupa? Oke, nggak apa-apa. Berarti trigonometri masih ini ya, masih kita harus perlu pelajari lagi ke dalamnya. Oke, jadi sebenarnya kalau menghafal sudut-sudut istimewa itu sangatlah mudah. Nah, caranya gimana sih? Nah, karena banyak sudut dari 0 sampai 360, saking banyaknya, nggak mungkin kita hafal satu persatu sampai 0 sampai 360. Tapi kita cukup menghafal 5 ini saja, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini kan 5 nih. Nah, untuk sin, itu adalah urutannya 0 sampai 1. Jadi nilai terkecil berapa untuk sin di sudut ini adalah 0. 0 sampai 1. Nah, lalu urutannya gimana? 0 sampai 1. Berarti kan
antara 0 sampai 1 itu adanya setengah ya. Setengah, setengah, setengah. Setengah lebih berapa, setengah lebih berapa. Berarti semua kita isi setengah-setengah dulu. Nah, baru babi setengah. Kan setelah itu diisi akar. Nah, itu sebenarnya yang 30 ini adalah akar 1, akar 2, dan akar 3. Tapi karena akar 1 itu jawabannya juga 1, oleh karena itu nggak usah ditulis lagi. Jadi cukup 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi urut sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau mau ngapalin juga gampang. Sedangkan yang kos, lah gimana kalau ngapalin yang kos? Nah, jadi ngapalin yang kos adalah cukup kebalikannya dari sin. Berarti kalau sin tadi 0 sampai 1, kalau kos adalah 1 sampai 0. Jadi kebalikannya. Berarti ini tulis 1, di sini 0. Nah, tengahnya diisi setengah semua. Nah, dibalik. Berarti dari akar 3, akar 2, akar 1 nggak usah ditulis. Nah, terus yang terakhir adalah tangen. Nah, berarti kalau ngitung tan gimana? Tan adalah rumusnya itu sin per cos. Nah, berarti tinggal dibagi. Berarti kalau tan 0 berapa, Dek? Kalau tan 0 berarti sin 0 dibagi cos 0. Berarti 0 dibagi 1 berapa? 0 bagi 1, 0. Betul. 0. Habis itu setengah bagi setengah akar 3. Setengah dibagi akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, berarti kan setengahnya dicoret ya? Nah, habis itu Ya, berarti jawabannya kan 1 per akar 3 nih. Kalau ada akar di bawah, itu tidak diperbolehkan. Artinya harus kita rasionalkan, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Nah, berarti berapa ini? Akar 3 kali akar 3. 1. Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Jadi, 3. kalau mengalihkan sebuah akar yang kembar, akarnya cukup dihilangkan saja, tinggal angkanya tok. Nah, berarti 1/3 akar 3. Jadi, kalau tan 30 itu 1/3 akar 3. Terus, tan 45 berapa? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Berarti tinggal Berarti corek semuanya. Tinggal coret atas bawah. Berarti 1. satu, betul. Terus kalau tan 60, setengah akar 3 dibagi setengah. Tinggal coret setengahnya, tinggal akar 2. akar 3. Akar 3 no. Kok akar 2? Kan setengah akar 3 dibagi setengah. Kan tinggal setengahnya Setengah. yang dicoret. Tinggal akar 3 aja ya toh. Oh iya. Tuh, kalau 90 berarti 1/0. 1/0 itu berapa? 0. 1. 1/0 artinya 0 kali berapa yang hasilnya 1? 0 kali berapa hasilnya 1? Bukan nol. Nol kalau nol kali nol kan nol. Berarti tidak terdefinisi karena semua yang dikalikan nol adalah nol. Nah, berarti jawabannya adalah tak terdefinisi. Oke, jadi ini mana yang paling benar, Dek? Yang A itu benar nggak? Sin 60 itu setengah. 60. Sin 60 adalah setengah. Benar nggak menurutmu? Salah. Salah, karena sin 60 adalah setengah akar 3. Arti Jadi ini harusnya agak ada akar 3-nya. Oleh karena itu ini salah. Nah, kalau sin 30 sama dengan cos 30, benar nggak? Sin tiga salah. puluh sama dengan 30. Salah ya. Harusnya setengah Ya, sama setengah akar 3. Harusnya tidak sama dengan. Nah, berarti cos 30 sama dengan setengah akar 3. Bener nggak? benar. Bener ya. Berarti ini bener. Tapi yang D coba kamu cek. Bener nggak? Tan 30 sama dengan kotangen 60. Kalau tan 30 berapa? 30. Hmm. 1/3 akar 3. Betul, 1/3 akar 3. Tapi kalau kotangan kan nggak ada deh di situ. Nah, kotangan itu, jadi kalau ada kotangan, kosekan, sekan, nah kayak kayak gitu adalah kebalikan. Jadi, kalau ini review lagi ya, kalau kotangan itu adalah kebalikannya tangen, berarti 1/tan. Nah, berarti di sini kan yang dicari 60. Berarti kita isi 60.
Berarti berapa? 1/tan 60. Tan 60-nya berapa tadi? Tan 60 nih. Berarti akar. Akar 3. Berarti sepertiga. Seperakar tiga. Jadi gimana? Kan nggak boleh ada akar di bawah. Berarti kita kalikan akar 3/akar 3. Kalikan rasionalnya ya. Dirasionalkan. Berarti ini berapa? Kayak tadi. Kalau kembar akarnya tinggal ditulis angkanya aja. 1/3 plus ini akar 3. Akar 3. Nah, berarti sama atau enggak? Sama kan? Ya, sama. Sama. Berarti C sama D ini sebenarnya sama. Karena jawabannya benar semua ya. Oke. Mungkin kemungkinan yang buat buat soal ini agak-agak keliru. Ya, tapi nggak apa-apa. Kan ini cuma latihan. Oke. Lanjut ya. Nomor 2. Nilai dari cos 150. Nah, gimana nih kalau cara mencari sudut yang bukan istimewa, yang bukan kita hafal dari kelima sudut istimewa tadi? 150. Berarti tahu nggak cara nyarinya gimana? Cos 150. Nah, berarti kalau kayak gini gimana nih? Harus kita kurangkan dengan apa? Eh, Dikurangin eh, 90. bukan. Tahu kuadran sudut nggak? Nah, kuadran sudut seperti ini. Jadi ini 0 sampai 90, ini 180, ini 360. Nah, jadi ini kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, jadi sudut di sini kan yang di sini adalah antara ini ya, antara 90 sampai 180 karena 150. Nah, berarti kita harus kurangkan dulu dengan apa? 180 ini yang mendekati kan 180 ya kan? Nah, Ya, berarti kita kurangkan dulu. Cos 150 itu berarti apa? Cos 180 dikurangi 150. Berapa, Dek? 30. Betul. Berarti cos 30 berapa? Plus 30 Mm-mm. setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Tapi yang ditanya itu kan cos 30. Sedangkan yang ditanya adalah cos 150. Nah, cos 150 ini berada di kuadran 2. Nah, jadi setiap kuadran itu ada wilayahnya masing-masing. Nah, kalau 0 sampai 90 tadi kan semua positif ya. Berarti kuadran di sini itu all plus. Nah, sedangkan kuadran 2 yang positif hanyalah yang sin aja. Jadi selain sin adalah negatif. Kalau kuadran 3 yang positif adalah cos aja. Nah, sedangkan yang terakhir yang positif itu adalah tan saja yang positif. Nah, berarti kalau untuk cos positif atau negatif yang 150? Positif. Eh, kan di kuadran 2. Berarti Dan negatif. negatif, betul. Karena cos, kalau cos itu harusnya di kuadran 3. Karena 150 itu berada di interval 90 sampai 180. Oleh karena itu, cosnya itu negatif. Nah, jadi jawabannya yang B. Nah, kalau kita nggak paham kuadran kan berarti kita nanti jawabnya ini lagi, yang A, gitu kan? Nah, jadi hati-hati. Ya. Oke, lanjut ya, nomor 3. Sudut 90 derajat sama dengan berapa radian? Nah, berarti ini materi terkait mengubah sudut menjadi radian. Ya kan? Nah, sudut 90 derajat. Tahu nggak kalau satu lingkaran itu berapa derajatnya? 360. Betul. Kalau setengahnya berarti? 180. Mm-mm. Nah, setengahnya 180. Nah, pi sendiri itu adalah 180 sebutannya. Nah, oleh karena itu 90 derajat itu berapa pi, Dek? 90. 90. Kalau 180 itu Pi. 1 pi.
Oh, 1 pi. Kalau 90 berarti? Berarti setengah, setengah pi. Betul, betul. Setengah pi. Setengah pi rad. Jadi kalau mengubah radian ke derajat, itu kalau radian kan bentuknya pi. Jadi sudutnya itu sendiri dikali pi per 180. Nah, jadi biar gak ngawang, kita pakai rumus ini. Jadi kalau mengubah ke radian pakai pi per 180. Dikalikan. Berarti coret-coret nolnya. Seret, seret. Nah, habis itu kan 180-nya bisa dicoret juga sama yang 9. Sama-sama bagi 9 kan? Bagi Nah, 9. 18 bagi 9 berapa? 19 bagi 9, 2. Berarti sama kan? Setengah pi. Nah, jadi ngitungnya adalah dengan kalau 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 mengubah ke radian berarti pi per 180. Tapi kalau nanti yang ditanyakan sebaliknya, nah misal yang D ini kamu disuruh mengubah ke sudut, berarti gimana? Ya, yang dikalikan adalah kebalikannya. Berarti 3/4 pi kan yang dicari sudut. Berarti kalikan 180 per pi. Nah, jadi kalau ini tadi, kalau dirubah ke radian dikalikan pi per 180, tapi kalau sebaliknya dikalikan 180 per pi, tinggal coret-coret yang pi. Nah, habis itu 180 bagi 4 berapa? 4, 45. 40. 45. Nah, 45 kali 3 berapa? 45 kali 3, 15, cuma 1, 1, 3, 5 135. derajat. Nah, oke. Jadi gitu ya kalau mengubah. Misal soalnya dibalik gitu ya. Oke, sampai sini paham toh? Cara mengubah radian. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nomor 4. Jari-jari juring yang diketahui sepanjang 20 cm dan panjang busurnya 14 cm. Maka luas juring ya, juring tersebut adalah sebesar. Nah, kalau seperti ini kita cari tahu dulu yang diketahui apa aja deh ini. Jari-jari juring. Berarti jari-jari Hmm. itu apa simbolnya? R kan? R 20 cm. Panjang busur, anggap saja panjang busur PB gitu ya. PB adalah 14 cm. Luas juring yang ditanya adalah luas juring. Nah, jadi luas juring itu kalau kita visualisasikan, misal ini lingkaran. Nah, ini kan R, Dek. Nah, sini kan R kan? Nah, juring tuh yang mana sih? Juring tuh yang ini nih. Set. Nah, menurutmu juring yang mana? Gimana, Kak? Juring yang mana? Juring tuh Juring. yang ini. Nah, luas juring tuh yang ini. Ya. Nah, sedangkan ini tuh tembereng. Sedangkan yang ini, ya ini tuh tembereng. Jadi kata-kata dalam lingkaran itu juga dipahami ya. Nah, berarti panjang busur. Kalau busur di sini ya, panjang busur itu yang melengkung gitu loh. Nah, itu. Ini panjang busur. Oke. Ini yang panjang busur. PB. Nah, berarti di sini kita menggunakan perbandingan. Rumusnya menggunakan perbandingan, Dek. Nah, tak kasih tahu rumusnya seperti ini. Kalau mencari luas juring, itu dibandingkan dengan luas lingkaran. Kalau mencari panjang busur, itu dibandingkan dengan apa? Yang mengelilingi lingkaran. Berarti keliling lingkaran. Ini Nah, berarti kita tinggal cari tahu luas lingkaran sama keliling lingkarannya berapa. Nah, cara menghitung luas lingkaran itu gimana? Rumusnya apa sih luas lingkaran? 2 kali pi R. Eh, 2 pi r itu keliling itu. Pi, Berarti pi pi R kuadrat. r kuadrat, betul. Nah, terus PB-nya dimasukin, ya kan dari diketahui tadi 14. Keliling lingkarannya berarti 2 pi r, ya kan? Berarti 2 pi r yang kamu sebutkan awal tadi. Nah,
Sebelum kamu masukkan pi sama r, tahu nggak pi itu berapa? Pi, 3,11 betul. Atau atau 2 eh 22/7. 2/3. Nah, sebelum dimasukkan pi itu sendiri, karena sama-sama kanan kiri dipisahkan sama dengan, itu boleh loh kita coret. Berarti kita coret aja pi-nya. Apalagi yang sama, R-nya. R-nya kita coret satu-satu di kanan kiri. Nah, berarti kan lebih sederhana nih. Terus apa lagi yang bisa kita coret, Dek? Dua, ya kan? 14 sama 2. 14 bagi 2 berapa? 7 Betul. Nah, setelah itu kali silang. Berapa berarti, Dek? Berarti kali silang LJ kali silang itu seperti ini. Berarti LJ dikali satu, ini kan udah habis nih, berarti satu nilainya. Terus habis itu 7 kali R. Nah, barulah kamu masukkan 7 R-nya. R-nya berapa tadi? 20. Duh, 20 berarti 7 kali 20 berapa? 20 140. Betul. Jadi jawabannya adalah 140 cm kuadrat. Nah, itu. Itu ya, jadi menjadi mencarinya menggunakan perbandingan ya. Jadi kalau ngapalnya ya luas perluas, uh, busur sama keliling karena busur itu termasuk kelilingkaran ya dalam kelilingkaran. Jadi menggunakan keliling. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 5. Sebuah perahu berlayar dari pelabuhan P dengan azimut utara sebesar 45 derajat dengan kecepatan rata 8 km per jam. Maka setelah 3 jam jarak tempuh dari pelabuhan sejauh. Nah, berarti ini mencari apa, Dek, yang ditanya? Jarak tempuh. Nah, yang diketahui apa aja tadi? Yang diketahui adalah azimut utara, yaitu sudutnya ya. Berarti sudutnya itu 45 derajat. Dan kecepatan rata berarti apa? S atau V. V ya. V. V itu kan kecepatan. Itu adalah 8 kilometer per jam. Nah, terus habis itu apa? 3 jam. Berarti 3 jam itu apa? Waktu. Waktu itu simbolnya T atau time ya. 3 jam. Nah, berarti di sini yang dicari apa? Jarak Ya, tempuh. Jarak tempuh itu S ya simbolnya. Nah, berarti kalau nyari jarak tempuh, rumusnya apa? Kamu boleh menggunakan JKW itu loh, Dek. Jokowi itu loh. Nah, itu kan bahasa Indonesianya ya. Jarak, terus kecepatan dan waktu. Nah, atau ini nama lainnya S gitu ya. Ini S, ini V, ini T. Nah, berarti kalau nyari jarak gimana cara nih? Kalau mencari jarak, jaraknya ditutup. Berarti berarti kecepatan kali waktu. kecepatan kali waktu, betul. Berarti K kali V atau V kali T ya, sama aja. Berarti kecepatannya berapa? 8 kilometer 8 kali. 3 Nah, berarti jawabannya adalah 4. 24 kilometer. Betul. Berarti jawabannya yang B. Nah, berarti yang sudutnya buat apa? Berarti itu cuma buat ini ya. Berarti nambah-nambahin dikit aja. Sebenarnya nggak dipakai karena yang ditanya itu cuma jarak gitu. Oke, lanjut. Nah, nomor 6. Dari titik origin A 0,0 meter ditarik garis sepanjang 80 meter dengan azimut 60 derajat. Maka koordinat akhir garis tersebut. Nah, berarti ini dari titik origin. Nah, berarti ini dari koordinat apa ini kalau boleh tahu deh kamu? Di sini ada 80 meter, berarti ada R, jaraknya ya. Azimut, berarti ada sudut atau alfa. Nah, di sini kita disuruh merubah koordinat akhir. Nah, kalau koordinat ada sudut dan jaraknya, itu namanya koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, kita disuruh merubah koordinat polar ke koordinat kartesius. Nah,
Ini tuh yang pilihannya ini koordinat kartesius. Nah, pernah mencari cara mencari koordinat polar ke kartesius gimana? Belum. Kayak belum. Oke, berarti rumusnya seperti ini. Koordinat kartesius kan yang seperti ini, Dek. Nah, yang kayak buat X, ini Y itu loh. Biasanya di grafik-grafik itu loh. Itu namanya kartesius. Berarti ada komponen X dan Y, ya kan? Nah, rumusnya kalau pakai R sama alfa, kalau mencari X adalah R kali cos alfa. Sedangkan Y adalah R kali kebalikannya. Apa? Sin alfa. Lalu kita masukkan R-nya berapa? 80. 80. 80 dikali sudutnya. Sudutnya 60. Berarti berapa? Cos 60 itu berapa? 60 setengah. Heeh, setengah aja ya. Setengah aja cos 60 itu. Karena kalau sin 60 kan setengah akar 3. Terus sin 60 berapa? Tak sebutin tadi ya. Setengah akar Per 3. 3. Nah, tinggal kita coret-coret deh yang bisa. Berarti 2 dibagi sama 80. 80 bagi 2 berapa? 40. Iya, betul. Berarti jawabannya 40. Yang Y berapa? Yang 40 akar 3. 40 akar 3. Nah, ditambahi akar 3. Berarti jawabannya yang mana? 40,40 akar 3. Yang ini. C ya. Tuh. Nah, jadi ini udah beberapa materi nih tadi. Trigonometri, radian, luas juring, terus mencari jarak, terus mencari mengubah koordinat polar ke kartesius. Nah, untuk nomor 7 sendiri ini masih masuk ke materi sebelumnya, yaitu yang diketahui kalau di sini adalah koordinat kartesius. Tapi kamu disuruh nyari koordinat kutub atau polarnya tadi. Nah, berarti kalau dibalik gimana nih? Berarti ini XY ya kalau dari kartesius. Karena bentuknya bukan R sama alfa. Nah, berarti kalau nyari R sama alfa gimana? Kebalikannya ya berarti. Nyari Iya, R sama betul. alfa. Gini. Nah, seperti koordinat kartesius ya. Kartesius kan seperti ini. Nah, jadi misal aja di sini ada lingkaran. Nah, ini cuma permisalan. Nah, kalau mencari R, nah misal ini kan X, ini Y ya. Nah, mencari R itu berarti seperti mencari garis miring. Nah, mencari garis miring triple Pitagoras rumusnya gimana? Akar X kuadrat plus Y kuadrat, ya kan? Mencari garis miring itu gitu. Akar yang mendatar dikuadratkan ditambah yang tegak dikuadratkan. Terus kalau mencari alfa gimana sudutnya? Kalau mencari sudutnya, misal aku punya sudut di sini nih, Dek. Ini alfa misal. Berarti nanti sudutnya pakai apa? Karena kita hanya memiliki komponen Y sama X. Berarti yang berhubungan dengan depan sama samping. Itu mencari apa? Tahu nggak mencari sin cos tan itu loh. Nah, berarti apa menurutmu? Kan Sin cos atau tan? kos. Hmm? Ini yang Kos. ini loh rumus ini tuh loh, Dek. Sin itu adalah depan per Depan per. miring. Oh, itu. Yang itu. Kalau kos apa? Kalau kos adalah samping per, Samping per miring. iya. Kalau tan, Tan depan samping. berarti pakai apa? Depan samping kan ini kan depan, ini samping. Berarti pakai tan, ya kan? Tan. Nah, berarti kita menggunakan tan mencari alfanya. Tan itu berarti rumusnya adalah X per kebalik. Depannya kan Y ya.
Y per X. Nah, yaudah. Kita masukkan satu-satu. Yo. X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berapa, Dek? Dua 10. ratus Betul. Akar 200 berapa kalau dikeluarkan? 100 100-nya eh dikeluarkan kan? 100 itu berapa kali berapa toh? 10 kali 10. Nah, berarti ada dua angka yang kembar. Berarti 10 sama 10-nya kita keluarkan. Jadi satu. Berarti 10 akar 2. Jadi duanya ditinggal karena nggak ada angka yang kembar. Yang nol-nolnya udah kita keluarkan. Gitu ya cara makan akar. Sekarang yang sudutnya kita cari. Berarti tan alfa sama dengan Y per X. Berarti 10 per 10. Nah, berarti 10 bagi 10 berapa? Satu. Nah, berarti tan yang nilainya satu berapa tadi? Tan berapa yang nilainya satu? Ingat nggak? Yang atas Bentar-bentar. bawah sama. Sin sama cosnya sama. Dicoret-coret tadi. Berarti alfanya berapa? Nih, kalau lupa, tak ingetin lagi. Nih, tan ya nilainya satu berapa? Sudutnya. Nol. Tan loh, Dek. Satu, Tan, satu derajat. tan yang satu. Berarti 45 Oh, derajat. Ya, jadi itu dilihat tabelnya ya. Berarti berapa sudutnya? 45 derajat. Betul, berarti jawabannya yang R, alfa. Ya, berarti ini dulu baru ini. Berarti 10 akar 2,45 derajat. Tuh. Oke, paham ya? Tuh. Nomor 8, kita lanjut. Bidang tanah berbentuk segitiga ABC. Jika diketahui besar sudut A 30 derajat dan sudut B 45 derajat serta sisi B 100 meter, maka panjang sisi A dari bidang tanah tersebut. Yo, Dek, yo. Kita cari. Kan di sini ada segitiga. Jadi kita visualisasikan dulu yuk. Kita buat segitiga ABC ya. A, B, C. Sudut A berapa? 30 derajat. Terus sudut B. 45 derajat. Heeh. Terus yang diketahui apa lagi? Satu lagi. Sisi B. Sisi B. Sisi B itu berarti sisi depannya B. Depannya B kan ini. Berarti B sama dengan 100 meter. Nah, berarti panjang sisi A. Sisi A berarti sisi depannya A. Berarti ini ya. Berarti berapa A-nya ini, Dek? Cara nyarinya gunain apa? Jadi dalam trigonometri itu ada dua aturan, ya. Aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, menurutmu dari dua aturan itu menggunakan aturan apa? Sinus atau kosinus? Aturan? Aturan apa? Jawab aja Sinus. apa? Betul, aturan sinus. Kenapa aturan sinus? Karena yang dicari adalah sisi A. Dan kalau ciri-ciri kok kenapa sih kok aturan sinus? Jadi ciri-ciri menggunakan aturan sinus itu adalah jika diketahui dua sudut satu sisi atau dua sisi dan satu sudut. Nah, itu biasanya menggunakan aturan kosinus. Nanti yang kosinus ada yang di soal bawah, nanti kita bahas di bawah. Jadi, kalau aturan kosinus itu rumusnya gimana berarti? Ya, menggunakan perbandingan. Jadi, A per sin A sama dengan B per sin B. Itu ngapalnya gampang kalau aturan sinus ya. Oke, kita masukkan. A-nya berapa, Dek? 30. A-nya 30. A-nya yang dicari, Dek. A loh. Kok A-nya A-nya yang dicari. Kalau sin A baru sin 30. Ya, sin A itu sudutnya.
Berarti B-nya adalah 100 ya. Per sin B. Berarti sin berapa B-nya? Sin 45. Betul. Sin 45. Berarti tinggal diapakan? Dikali silang atau ini dulu deh. Dijabarkan dulu. Sin 30 berapa? Sin 30 setengah Heeh. akar Setengah aja kan sin tadi 0 sampai 1. 0, 30 berarti 0 habis 0 setengah. Nah, jadi setengah tok ya. Terus kalau sin 45 berapa? Sin 45 habis sin 30. Jadi 0, 30, 45. Berarti 0 setengah habis itu setengah akar berapa? setengah akar du Ah, bener. dua. 2 kan habis 30 kan akar 1 sebenarnya. Terus kalau 45 ya akar 2 gitu. Diurutkan ya. Nah, habis itu kita coret-coret deh yang sama. Setengahnya kan sama. Nah, berarti jawabannya berapa ini? 100 per akar 2. Dua. Tapi karena 100 per akar 2 berarti kita rasionalkan karena ada akar di bawah atau di penyebut. Nggak boleh. Jadi kita kalikan rasionalnya. Atau bentuk ini ya, kembarnya. Jadi berapa ini? 100 per akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 4. Akar 4 itu berapa? Dua. Berarti kalau dikalikan akar langsung 2 aja. Karena akarnya hilang. Per 2 akar 2. 100 bagi 2 adalah, 50. nah ya udah jawabannya ini akhir. Jawaban akhir. 50 akar 2. Nah, oke, gitu ya. Hmm. Lanjut nomor 9. Seorang petugas mengukur sebidang tanah berbentuk segitiga PQR. Sisi bidang PQ panjangnya 120 meter. Titik batas R ditentukan dari P dengan sudut QPR 60 derajat. Jika sudut di titik R adalah 30 derajat, maka panjang sisi QR sebesar. Nah, ada gambar lagi. Ini yang kamu maksud tadi bangun datar juga ya. Ini termasuknya. Di sini ada segitiga PQR. Ya udah kita buat dulu segitiga PQR. Karena kalau nggak kita gambar, kita nggak tahu kasusnya seperti apa. PQR kok ABC. PQR. Nah, sisi PQ adalah 120. Jadi ini 120. Terus KPR, berarti sudut apa ini? KPR yang tengah kan P, berarti ya sudut P 60 gitu. Terus R-nya berapa? 30 derajat. Maka panjang sisi QR yang ditanya adalah IR. Nah, ini berapa? Berarti menggunakan apa tadi? Aturan apa? Aturan ada dua tadi, sinus sama kosinus. Ini juga diketahui dua sudut satu sisi. Berarti sama dengan yang di atas. Berarti menggunakan aturan, Sinus. aturan sinus juga. Yo, langsung saja. Berarti ini Hmm, kita anggapnya P ya. P kecil ini. Berarti gimana? P per P per sin P sama dengan R per sin R. Nah, P-nya berapa? R. R itu Berapa? apa? R itu R ini itu loh. apa? R itu ini, R kecil. Sisi depan sudut R. Tuh. Berarti P per sin 60 derajat. Berarti P per sin 60 derajat. Ya, terus Berarti 120 per sin 30 derajat. betul. Sin berapa? Sin 30 derajat. Betul. Berapa, Dek? Langsung diisi. Berarti sin 60 berapa? Sin 60
setengah akar tiga. Betul. Mulai hafal. Yuk lanjut. Sin 120 30 per setengah setengah. setengah. Setengah aja. Berarti tinggal coret-coret ya yang kanan kiri. Seret. Seret. Nah, terus kali silang. Berarti berapa kalau dikali silang? P Jadi kali itu satu. 120 P kali satu ya. P. P sama dengan 120 kali akar 3. Kanan kali kiri yang bawah. Berarti 120 akar per 3. 3. Ya deh jawabannya yang D. Gitu. Ya. Oke. Nah, berarti udah ada dua soal yang menggunakan aturan sinus. Mungkin ini juga keluar ya. Nanti di soal-soal itu CBT. Oke, nomor 10. Untuk sembarang segitiga ABC diberlaku aturan cos sebagai berikut kecuali. Nah, di sini udah menyinggung aturan kosinus. Berarti kamu harus paham juga aturan kosinus gimana. Karena dari tadi kita hanya mengerjakan dengan aturan sinus saja. Nah, berarti di sini kita mulai ini ya, mereview materi aturan kos. Jadi, kalau aturan kos itu juga segitiga, segitiga seperti ini. Tapi yang diketahui adalah hanya sudut, ya, hanya sudut. Nah, sudut di sini sama sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit anggap saja ini A, ini B, gitu ya. Nah, jadi misal ini, oh ini A ini aja, ini B, ini C. Jadi sudut yang mengapit apa? B sama C. Hapus kabeh. Nah, ini alfa, berarti ini C sama B. Berarti yang dicari A. Nah, berarti ciri-cirinya apa kalau aturan kosinus? Ada dua sisi ini yang mengapit satu sudut, sudutnya ini. Nah, itu ciri-cirinya. Terus berarti yang A itu benar nggak? Nah, tadi cara ngeceknya berarti itu yang dicari apa? C kuadrat. C kuadrat berarti yang cari ini. Nah, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan sudut ini, C yang ini dengan sisi sampingnya ini, B sama A. Nah, berarti gimana cara nyarinya? Berarti C kuadrat sama dengan, nah, cara nyarinya adalah sisi samping itu dikuadratkan, jadi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi yang mengapit sudut C ini ditulis yang kuadrat, dikurangi 2 kali sisi apit. Sisi apitnya kan yang ini tadi, AB. AB. Dikali cos. Nah, karena cos sudut C berarti ya cos C. Berarti untuk A jawabannya benar. Ya. Terus yang B, kalau nyari B gimana? Coba yuk kamu sebutin. Nyari B kuadrat gimana, Dek? B kuadrat gimana? B Berarti yang kuadrat. dicari menggunakan ini. Menggunakan sudut B. Berarti A kuadrat Ya, plus. plus C kuadrat Betul, betul, betul. itu min 2-nya Oh, dari min apa? 2 sisi apit. Min 2 sisi apit. Min 2 sisi apitnya kan ini sama ini. Berarti AC Oh, cos cos. B. Betul. Nah, berarti yang B juga benar, ya kan? Nah, sekarang nyari cos A. Nah, berarti kalau nyari cos A, kan ini udah ada cos C sama cos B tadi. Berarti kita cari A kuadratnya juga dulu. Berarti A kuadrat gimana kalau nyari A kuadrat? Berarti nyari ini A kuadrat menggunakan sisi apit yang ini. Yang di stabilo ungu tadi. Berarti gimana? Menggunakan ini. Kan ini sisi apitnya nih. CB. Berarti rumusnya adalah Eh, A kuadrat sama dengan sisi apit. Sisi apitnya apa tadi?
C, Oh, C B. oh, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dua sisi Iya. apit. Berarti sisi apitnya adalah B sama Hmm. C. Iya kan? Dikali cos, cos apa? Cos Cos A, karena yang dicari A. Berarti kalau nyari cos A gimana? Kan ini sepaket nih, Dek. 2BC cos A ini sepaket sama minusnya juga. Berarti kita ubah ke ruas kiri dulu biar dia positif. Jadi kalau dirubah ke ruas yang kiri itu tandanya berubah. Berarti 2BC cos A sama dengan apa? A kuadrat. Ini loh, ini terus dulu dong. B kuadrat plus C Plus C kuadrat. Nah, habis itu A-nya dipindah ke kiri. Jadi dari positif menjadi negatif. Min A kuadrat. Nah, habis itu kita cari cos A-nya. Nah, kalau nyari cos A netok berarti BC-nya kan diubah ke ruas kanan nih, Dek. Kan kita butuhnya cos A-nya, toh. Berarti 2BC kalau dirubah ke ruas kanan dari kali jadi minus. eh Dibagi. bagi. Dari kali jadi bagi. Beda kalau kurang tambah ya. Berarti B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2B. Per 2. Nah, berarti jawabannya benar nggak nih? Yang C, benar nggak? Salah. Salah, karena yang minus adalah yang C, ya kan? Nah, berarti yang salah ya yang ini. Berarti kecuali jawabannya yang C. Yang D itu benar. Coba, yang D itu kan mencari cos B. Berarti ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 2A C dikali cos B itu adalah sama dengan apa? A A kuadrat. kuadrat plus C kuadrat minus B kuadrat kan B-nya dipindah ke ruas kanan. Nah, habis itu nyari cos B. Berarti cos B sama dengan yang ini tadi, yang A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat diper dengan ini dipindah ke ruas kanan ya. Dari kali jadi bagi. Berarti per 2AC. Jadi benar kan ini? Betul, karena Oh yang ya. minus B-nya. Gitu. Oke. Ya. Udah ya. Tapi agak sulit sih. Lebih mudah yang aturan sinus ya. Oke, nggak apa-apa. Karena ini pemakaiannya juga sering lebih dipakai aturan ini. Kosinus dua-duanya itu lebih sering keluar juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini nomor 11 ada sebuah luas bidang tanah berbentuk segitiga ABC. Panjang sisi B itu 50 meter, C 40 meter, serta sudut titik A 30. Yuk kita bentuk dulu nih, biar tahu sisi-sisinya di mana aja. Jadi kalau setiap ada bangun datar, bangun ruang, itu sebaiknya digambar. Jangan diawang. Kok C kuadrat? C aja. Panjang sisi B 50. Nah, berarti sisi B, sisi depannya B 50. Nah, terus pandang sisi C, berarti sisi depan C. Ya, jadi jangan kebalik. 40. Serta sudut titik A adalah 30 C derajat. Berarti di sini ya, sudut titik A 30 derajat. Berarti nyari luas bidang tanya gimana, Dek? Kalau mencari luas dengan yang diketahui itu sudut dan sisi yang mengapit. Berarti ini luas segitiga trigonometri. Cara nyarinya gimana? Luas segitiga yang biasa dulu deh gimana? Luas segitiga apa? Luas segitiga adalah Panjang kali lebar. Masa panjang kali? panjang kali lebar itu mah persegi panjang deh itu. Luas segitiga masa lupa? Ini loh, segitiga biasa. Nih, ini ada alas sama tinggi. Berarti kalau nyari luasnya gimana? Nyari luasnya. Luas segitiga adalah setengah
kali alas kali tinggi. Nah, ini pelajaran SD loh ini. Lah segitiga ya. Mungkin karena jarang dipakai ya. Setengah alas kali tinggi. Nah, berarti kalau trigonometri juga mirip-mirip. Nah, tinggal ditambahi sudut ya. Jadi ya sama. Berarti setengah kali apa? Beda nih, kan itu alas kali tinggi. Nah, ini Kali setengah dikali sisi yang mengapit. Berarti B sama C. Berarti setengah kali B kali C kali sin cos atau tan. Kalau luas trigonometri, luas segitiga. Pakainya sin ya. Jadi pakainya sin. Sin A. Ya, atau sin alfa sama saja. Berarti berapa kalau dimasukkan? Setengah dikali B-nya berapa? 50 dikali 5. C-nya adalah 40 dikali sin A. Berarti sin berapa? Sin berapa itu C? Sin A. A-nya. 30, ya kan? Ya, Nah, berarti itu masukin. Berarti coret-coret dulu dah, boleh. 50 sama 20. Berarti berapa? Mau tak jawab. 50, 40 bagi 2, 20 ya. Nah, habis itu sin 30 berapa? sin 30 setengah. Nah, berarti kalau kali ini. Berarti ini udah dicoret, diganti setengah. Berarti setengahnya kita kalikan dengan 2 sama 50 atau 20 aja. 20 aja yang gampang. 20 bagi 2 berapa? 10. Nah, berarti tinggal 50 kali 10 berapa? 5. 500. Iya, berarti 500 meter kuadrat. Jawabannya yang ah, gitu. Oke, masuk. Paham ya? Jadi tinggal sama kayak luas segitiga biasa. Luas segitiga biasa ini cuma karena menggunakan sudut ya kita kita taruhlah sudutnya dengan menggunakan sin ya. Sin alfa gitu. Ini menggunakan sin alfa. Ingat-ingat ini rumusnya ini sering keluar ini. Nah, oke, masih yang satu lagi deh, yo. Satu lagi deh, yo. Nomor 12. Jadi memang dapat 12 soal lah. Nilai dari sin 30 ditambah sin 60. Nah, berarti ini kita harus belajar juga penjumlahan dalam trigonometri. Kalau kamu hanya mengerti sin 30 itu setengah, sin 60 itu setengah akar 2, akar 3, sorry, akar 3. Nah, cuma kan di sini bentuk opsinya bukan seperti itu, Dek. Nah, berarti kita menggunakan rumus penjumlahan trigonometri. Pernah dengar nggak saya yang pakai jembatan keledai ini itu sayang ditambah sayang semakin cinta. Itu pernah dengar? Nggak? Belum ya. Berarti oke nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi kalau sin plus sin itu adalah semakin cinta itu maksudnya apa sih? Jadi menggunakan semakin itu dilambangkan dengan sin. Sin dan cos. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Jadi semakin cinta atau tadi 2 sin A plus B. Jadi itu 30 tambah 60 itu disubstitusi dengan ini. A plus B per 2. Jadi jumlah kedua sudut bagi 2 dikali cos A min B dibagi 2. Nah, itu rumusnya. Berarti AB ini tinggal kamu masukin dengan 30 sama 60. Berarti 2 dikali sin berapa? 90 per 2. Hah? Terus yang cos Kos. Berarti 30 kurangi 60. 30 kurangi 60. Berarti min 30. Betul. Min 30 per 2. Berapa? 2. 2 sin 90 bagi 2 berapa?
90 bagi 2. Berapa? Benar. 90 bagi 2 berarti Hah? 45. Betul, 45. Terus kalau cos 30 bagi 2, Min, min 15. nah betul. Jadi kalau cos sendiri itu, Dek, jadi misal dia minus, itu tidak terpengaruh. Ya, jadi kalau ada cos, cos minus alfa itu sama dengan juga cos alfa. Tapi kalau nanti ada sin sama tannya, itu ngaruh. Jadi yang nggak ngaruh cuma cosnya aja. Jadi nanti kalau ada sin minus alfa, itu nanti jadinya ya minus sin alfa. Tapi khusus untuk cos itu dia melebur ya minnya. Jadi tinggal nggak ada minnya. Nah, tapi kalau sin sama tan itu nanti ngaruh ke min ya, sama minnya. Berarti ini sama saja eh, bisa jadi plus juga. Jadi 2 sin 45 cos 15. Jawabannya yang D gitu ya. Oke, mungkin ada ditanyakan. Dalam pertemuan hari ini kita hanya mengerjakan seperlimanya dari soal. Ya, karena waktu kita terbatas sejam. Mungkin lain kali 2 jam bisa lah, Dik. Kalau udah nggak puasa ya, mungkin. Mungkin kita ini nambah nambah jamnya. Jadi yang jadi biar bisa nyelesain lebih banyak gitu. Ya. Oke, mungkin ada ditanyakan, Dek, dari pertemuan hari ini. Kalau ada yang belum paham atau mungkin tadi ada yang kecepatan, ada yang ditanyakan? Hmm, gak ada sih. Nggak ada, berarti cukup jelas ya. Oke, oke, berarti ini mau kita selesaikan dulu aja ya, soalnya ya, baru kita pelajari dikit per dikit materinya. Menurut kamu enakan gini dulu atau materi dulu, Dek? Enakan langsung latihan soal atau materi dulu? Kita akan langsung latihan soal. Langsung Kalau latihan latihan soal soal. itu kita jadi kayak lebih banyak mempelajari banyak materi gitu loh. Oh, gitu, gitu. Oke, boleh. Mm. Oke, karena waktunya juga mepet juga ya, tinggal berapa bulan lagi ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, karena sudah ada yang tanyakan, nah, oke. Karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya dan dipermudah dalam tes CPT STPN tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita ambil dokumentasinya dulu ya, Dek. Oh iya. Wait, wait, wait. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Bentar, bentar, bentar. Ini bentar, bentar. Oke, terima kasih Dek Hamra atas pertemuan hari ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi depannya. Saya tutup. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh keluar. Oh iya. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat dapatkan konten video aku. Terima kasih. Berikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.